Oke, selamat malam. Malam. Sebelumnya terima kasih Bang Wisnu sudah hadir di Biang Lala episode keempat. Siap Sehat? siap. Alhamdulillah Ya, sehat-sehat. Gimana oke. di sana, sehat juga? Alhamdulillah, Tahes Komes. Jadi gini Bang, sesuai dengan cuaca kalau di Jambi ya, di Jambi sih panas Oh, banget hari ini. Nggak tahu kalau tempat Bang Wisnu di hujan. Tangerang Selatan habis hujan. Oh gitu, hujan. Jadi yang panas kayaknya di Jambi aja, karena memang hari ini tumben Jambi panas banget sampai sekarang, makanya gerah. Sesuai dengan yang mau lagi diomongin sekarang gitu loh. Lagi panas juga ya? Pertama review dulu. Kemarin kita kalah ya Bang ya. Ya. Lawan AC Milan ya kan, dan itu tuh menyebalkan sekali. Jadi kemarin kalau sedikit deh tentang match kemarin, Giornata ketiga kemarin. Kalau menurut Bang Wisnu gimana? Ya taktik Sarri memang dibaca oleh Pioli ya. Jadi Pioli menekankan 2 gelandang bertahan dan memang tengah kita kan 4-3-3 ya, dan jadi cuma 3 gelandangnya ya otomatis karena di stop 2 gelandang bertahan Milan, dan penyerang sayap kita juga nggak ada yang bisa mengumpan langsung ke Immobile, ya udah gitu. Jadi Mati akhirnya. secara taktikal itu udah kekunci lah ibaratnya ya, karena di Italia Serie A kan memang taktikal sekali ya. Jadi udah bener-bener nggak bisa diapa-apain nih kemarin, bener-bener mati kutu lah gitu. Jadi tapi Anda terima nggak di kalah ya, gitu? Jelas sedih lah ya, karena itu kan peluang kita buat kemarin tuh kayak Kapolista untuk sementara lah ya gitu kan. Cuman ternyata memang pihak Milan ya patut diapresiasi sih, memang mereka layak. Emang lagi bagus gitu kemarin. Aku jujur sih Bang, kemarin sih masih optimis banget gitu kayaknya. Oke, ini memang laganya sebagai pembuktian kalau memang Sarri Ball ini memang dikdaya banget gitu, ketemu lawan yang sepadan gitu kan. Ternyata baru berapa pertandingan udah nggak enak aja feeling nih, aduh gitu. Ternyata benar 2-0 gitu kan. Sergei ya. Sergei-nya juga kan mungkin udah 2 pertandingan negara ya. Capek, kayaknya kelihatan banget bola itu tuh tidak mengalir dengan baik gitu. Jadi ya matilah tengahnya memang. Iya, makanya jadi ternyata benar gitu kan, akhirnya kita turun tahta dan aduh, tetangga sebelah yang jadi Kapolista sekarang itu menyebalkan sekali. Nah, gini Bang, jadi pas kemarin abis pertandingan itu terus kan ada berita gitu kan, ternyata beberapa Laziale gitu kan, ultrasnya gitu itu melakukan nge-change rasis gitu ke Bakayoko gitu kan. Nah, jadi aku kan beritanya cuma baca sekilas doang nih. Pengen tahu kalau menurut Mas Wisnu itu sebenarnya kejadian itu kayak mana gitu. Sementara kita tahu antara Acerbi sama Bakayoko ini emang udah ada old story gitu loh. Jadi betul. Kejadian kemarin itu sebenarnya tuh kayak mana? Iya, itu sebenarnya efek ya. Jadi efek memang sudah hampir 2 tahun ya. Ini jadi kan awal kita tahu ya, waktu itu Acerbi menjelang partai semifinal pertama Coppa Italia 2019 ya. Itu di kandang Milan. Itu Acerbi sempat diwawancara oleh media kan. Karena memang Acerbi ini adalah pewaris nomor 13 di AC Milan setelah Nesta. Ya. Jadi setelah Nesta pensiun, itu Acerbi muda itu yang menggantikan nomor 13 di Milan, di Acerbi. Setelah itu mungkin sempat flop gitu 1 tahun itu, dia akhirnya melanglang buana ke Sassuolo dan sebagainya, jadi kapten Sassuolo. Terus kepergian De Vrij, akhirnya Inzaghi minta Acerbi untuk penggantinya yang sepadan Acerbi. Dan si Acerbi ini membuktikan bahwa dia memang sangat berjasa sekali di Lazio ya. Nah, seketika itu media bertanya, apakah lebih baik
Lazio atau Milan gitu. Ya otomatis Acerbi kan Acerbi orangnya sangat polos dan jujur ya. Dia selalu bilang apa adanya kan. Dia kan sudah juga 2 kali kena kanker dan sebagainya. Bagi dia menjawab pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana ya dengan cara yang sederhana juga. Dia bilang Lazio klub terbaik dibandingkan Milan. Nah rupanya hal ini yang mengundang reaksi Bakayoko gitu kan. Ternyata Bakayoko membalas komentar Acerbi setelah kejadian di lapangan. Lazio kalah dan akhirnya jersey-nya itu sempat kan tukeran jersey ya si Acerbi dengan Bakayoko. Nah justru Bakayoko bukannya sportsmanship gitu kan, bukannya sportivitas tinggi, malah justru mengacungkan jersey-nya itu ke arah tribunnya Milan gitu kan, pendukung Milan. Jadi dengan komuk yang sangat menyebalkan itu ya Bang ya. Iya, dan Frank Kessie juga ya. Jadi Frank Kessie dan Bakayoko kan yang terkesan menghina nih Acerbi nih katanya Lazio lebih baik, mana kalah kan gitu. Jadi seakan-akan seperti itu kan. Dan itu akhirnya jadi viral. Foto itu viral sampai detik ini kan. Iya benar. Nah, terus meme legend tuh ya. Sampai meme-nya banyak banget gitu. Entah ganti namanya siapa gitu, kejadian apa. Kalau udah Bakayoko dan Lazio ya pasti meme itu gitu kan. Ya itulah yang mengundang reaksi keras ketika Milan balik tandang ke Olimpico. Wah udah Ultras Lazio yang memang ada beberapa ultras ya di sana yang memang fasis juga gitu kan. Ya udahlah kena juga gitu kan. Bahkan ada memang can-can rasis yang ketika Bakayoko main di Olimpico ya sampai detik ini pun masih gitu. Masih gitu. Itu pun kemarin juga kalau kita lihat pertandingan yang lalu itu Bakayoko sempat menginjak kakinya Acerbi. Jadi benar-benar ini dendam kusumat gitu. antara kedua individu gitu kan, antara kedua pemain. Cuman lagi-lagi gitu kan di Itali Lazio memang salah satu ultrasnya atau oknumnya gitu memang menganut paham fasis gitu kan. Jadi ya memang ya udah jadi bumbu lah, jadi sesuatu yang terbakar di sana ketika ada Bakayoko si pelakunya ya udah jadi seakan-akan dia juga jadi korban gitu. Padahal memang ya tidak ada mungkin asap kalau tidak ada api kan gitu. Oke. Jadi Bang sebenarnya kayak mana ya ngomongnya? Maksudnya gini, kalau pendapat personalnya Bang Wisnu deh gitu. Kan kita nih sama-sama Laziale gitu kan. Itu kan pokoknya kayaknya udah satu paket, namanya Laziale itu pasti dicap kalau nggak fasis rasis gitu loh. Nah, kalau aku nih Bang ya, udah sering sih emang paling dicengin kayak gitu. Ngapain jadi Laziale gitu kan, udah fasis rasis gitu kan. Nah, nanti aku bingung jawabnya. Kadang aku cuma jawab kayak gini. Yang fasis, yang rasis kan mereka. Sementara aku cuma fans layar kaca. Aku pasti pembelaanku cuma kayak gitu kan. Tapi ntar kalau misalnya masih berlanjut nih Bang ya, ntar paling ujung-ujungnya aku pasti bilang, kalau aku rasis, kamu mau ngapain? Akhirnya cuma itu jawabanku gitu. Kalau misalnya Bang Wisnu yang digituin gitu kan, misalnya dicap seperti itu, jawaban paling logis menurut Bang Wisnu itu kayak mana? Sebenarnya sebagian besar pendukung Lazio bahkan klub itu tidak rasis. Justru ini sempat kejadian pribadi ya lah gitu. Jadi ya aku sempat posting di Instagram itu masih ada dicek juga di postingan Instagramku tahun 2020. Itu aku nemu foto lama sebenarnya, foto 2002 kalau nggak 2004. Itu Laziale di sana, ada beberapa Laziale itu bikin poster besar banget, we fight racism gitu kan. We love SS Lazio, we fight racism. Jadi kita Laziale sangat menentang keras rasisme. 2002 kalau nggak salah itu foto itu. Terus aku upload di Instagramku 2020. Entah gimana itu selang beberapa jam kemudian aku di inbox sama oknum mungkin Laziale yang dari Eropa ya, persisnya gitu, aku nggak tahu negara mana.
dia bilang tolong hapus foto itu gitu. Jadi aku mendapatkan ancaman pribadi bahwa Laziale itu harus rasis gitu menurut dia ya, menurut dia. Jadi kalau dibilang sebagian besar itu rasis, enggak, sama sekali tidak. Bahkan pihak klub juga mengatakan klub tidak mungkin mengakomodir fans yang rasis. Tapi memang beberapa oknum bahkan mengintimidasi rekannya sendiri atau Laziale sendiri ada ya. Saya mengalami langsung gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang memang sebel sama gerakan anti rasisme di Lazio gitu kan. Padahal selama ini juga udah didengung-dengungkan lama. Jadi memang dari segi sejarahnya ini unik banget, kalau dari segi sejarahnya panjang sekali, tapi bisa kita runut gitu kan. Dari Benito Mussolini yang memang pendukungnya Lazio ya kan, karena dia juga tahun 1919 itu yang pertama kali di Itali mendengungkan paham fasisme. Ya. Otomatis kan pendukungnya Benito Mussolini gitu kan pasti akan Laziale juga gitu kan, wah tokoh idolaku nih gitu kan, suka Lazio, otomatis mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi kan sebagian besar sebenarnya di Itali ketika ada Lazio ya dia mendukung Lazio gitu kan sebagai klub olahraga gitu. Jadi sebenarnya ya berkaitan tipis ya, tapi sebagian besar saya jamin adalah orang yang anti rasisme gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, Nigel itu kan orang Asia ya kan. Tapi Chinese pula kan? Dia Chinese kan, tapi kan dia dapat juga tempat terhormat di Kurva North kan. Terus juga beberapa teman kita Laziale dari Indonesia gitu kan, juga berkesempatan di Kurva North gitu kan. Terus bahkan 2 tahun lalu sempat ada juga satu keluarga itu kulit hitam semua, itu menonton dengan sangat asik gitu, menonton dengan sangat asik. Jadi memang faktanya di Olympiakos sendiri semua suku, semua agama gitu kan, semua warna kulit diterima dengan baik, asal dukung Lazio udah gitu. Itu hanya beberapa oknum saja sebenarnya. Fakta-fakta ini kan mungkin nggak tahu, banyak orang nggak tahu, bahkan media pun pasti menulisnya pendukungnya Lazio itu rasis. Gitu, kan? Karena memang fasis gitu kan. Ya memang kalau dari segi historis ya ada keterkaitan juga sama Benito Mussolini ya. Mau dihapus juga nggak bisa gitu, sejarahnya memang Benito Mussolini adalah seorang Laziale gitu kan. Tapi lambat laun di era 90-an dan di era 2000-an awal Lazio mencoba untuk mengubah citranya ya menjadi klub yang bukan kayak Benito Mussolini zaman dulu gitu. Bahkan di pemain kulit hitam pertama itu di Lazio ya, itu tahun 90-an, tahun 95 itu Aaron Winter, Muhammad Aaron Winter ya, dari Ajax ke Lazio. Itu juga sempat mengalami perundungan gitu kan di awal karirnya ya di Lazio, karena memang waktu itu fasisme di Lazio sangat kuat gitu. Tapi begitu Sergio Pranyotti di awal 2001-2002 akhirnya kan mengontak Fabio Levrani. Nah, itu mulai dari situ tuh. Mulai dari Fabio Levrani mulai beralih pemain kulit hitam banyak di Lazio dan sampai detik ini justru sangat diterima gitu. Oke, berarti memang berproses ya. Memang panjang ya lah, memang panjang. Nah, itu jadinya tuh kayak kemarin tuh aku sempet sih di grup tuh ada yang share gitu kan beritanya ya. Terus beberapa teman tuh komentarnya tuh hampir kayak itu mah si Bakayoko nyari penyakit duluan, katanya. Ya udah makanya dia jadinya dirasisin, kata kayak gitu. Terus aku
aku jawab gitu kan, ya oke lah, misalnya mungkin memang Bakayoko itu sengaja banget gitu kan, nginjek si Acerbi. Nah, cuman apa gara-gara kesalahan itu terus dia layak untuk dirasisin, aku bilang kayak gitu. Akhirnya memang sampai beberapa orang memang sampai japri ke aku gitu kan. Kamu tuh gimana sih katanya. Intinya mereka agak mungkin aku tuh dibilang apa ya Bang ya, bahasanya tuh mungkin kurang membiru darahnya kali ya. Jadi aku tuh kayaknya terlalu idealis gimana katanya gitu. Makanya aku penasaran. Sebenarnya kan kalau misalnya memang ada histori dari 2019 gitu kan. Terus apa menjadikan sikap si Bakayoko ini layak untuk dikasih chance sampai kayak gitu? Itu loh maksudku Bang. Kayak mana kalau menurut Bang Wisnu? Ya kan itu tadi lah, aku posting aja udah lama ya, bahwa Lazio itu we fight racism gitu kan, bahkan tiap tahun kampanyenya we fight racism. Jadi ketika ada oknum gitu kan, itu sama sekali tidak bisa disamaratakan semua Laziale fasis atau rasis, dan tidak bisa serta-merta juga klub disalahkan kebijakannya, ini Lazio nih rasis banget. Karena memang sejarahnya panjang ya, jadi oknum-oknum ini akan terus ada gitu kan, karena ini kan paham. Jadi bahkan pernah juga ketika di Milan ya, Lazio lawan Milan kalau nggak salah juga, itu ada aksi patung Benito Mussolini itu digantung di Milan kan, karena memang sejarahnya Benito Mussolini sangat bermusuhan sama Utara. Itulah kenapa Lazio sangat dimusuhi oleh klub-klub Utara. Jadi ini panjang sekali penjelasannya ya kan, bukan hanya soal rasisme, bukan soal fasisme, ini panjang sekali karena Benito Mussolini juga musuh bebuyutannya Utara gitu kan, Italia Utara yang sangat waktu itu sangat Inggris sekali ya. Bahkan seperti Genoa harus berubah namanya, bahkan Inter jadi Ambrosiana Inter ya kan, bahkan beberapa klub-klub di utara juga harus mengganti namanya dan emblemnya karena memang perintah Benito Mussolini gitu kan. Benito Mussolini sangat ultranasionalis gitu kan, sangat mencintai negaranya, bahkan cenderung merendahkan negara lain kan. Tapi kan memang buat warga Italia ini sangat terbukti efektif saat Piala Dunia kan, bahkan sampai juara dunia waktu itu di bawah kepemimpinannya, walaupun saat itu juga timnas Italia ya kalau nggak juara dunia bisa dipenjara atau dibunuh gitu kan ancamannya. Jadi ketika memang sini sudah menjadi sejarah, sudah berulang kali, akhirnya mungkin paham ini yang dipercayai oleh beberapa oknum fans dari Lazio gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada gitu kan, nggak ada yang rasis gitu kan. Tapi mungkin di Italia sana ada lah beberapa orang, bahkan yang mungkin bertempat di Jerman atau di sekitar sana, mungkin kan ada yang juga Lazio itu erat kaitannya sama Nazi gitu kan. Memang karena Benito, Hitler, dan juga yang ada di Spanyol itu satu kutub semua kan itu. Iya makanya memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Benar. Betul. Apalagi yang namanya kayak bukan budaya Bang ya, maksudnya paham yang sudah turun temurun, terus kita mau merubahnya itu nggak bisa dalam waktu 1 hari juga gitu kan. Betul. Okay. Bahkan ya itu tadi di era 90-an aja pemain kulit hitam pertama Lazio itu kan sempat dibully kan. Aron Winter aja sempat dibully gitu kan. Memang untuk mengubah mindset itu lama sekali. Lama dan panjang ya Bang ya. Panjang. Makanya ibaratnya kita Lazio di Indonesia memang sudah sepatutnya, karena kita juga dari ini ya Pancasila juga ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama kan, tapi kita tetap bersatu dalam naungan Lazio Indonesia. Jadi harusnya banyak belajar nih Tali dari Indonesia nih. Oke. Jadi oke. Tapi aku masih belum dapat nih jawaban dari Bang Wisnu. Jadi kalau misalnya Bang Wisnu dibilang lu Laziale, rasis lu gitu. Kalau nggak
ngapain sih lu milih jadi Lazio itu kan pasti jawaban Bang Wisnu kayak mana? Ya enggak dong, buktinya kita dari berbagai negara di Asia bersatu, ya kan? Bahkan teman-teman Lazio Indonesia juga ada yang berteman dengan Lazio di Arab Saudi dan juga Maroko yang Afrika, gitu kan. Libya, bahkan aku punya teman Lazio di Libya. Jadi kita justru bersatu gara-gara Lazio gitu. Nggak mungkin kalau rasis itu ya kan, kalau rasis itu kan membanggakan terutama kulit putih ya di Eropa atau di Amerika gitu. Enggak kok, justru kita malah aku malah temenan sama Lazio Jepang, Thailand, Libya gitu kan, Maroko dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak melihat itu sebagai perbedaan waktu mendukung Lazio, enggak, justru kita sangat tidak rasis. Oke. Berarti nanti lain kali jika aku kembali ditanyakan seperti hal itu, aku sudah punya jawabannya ya Bang ya. Iya dong. Karena kan gini, di Lazio sendiri kan klub multisport ya, klub bukan klub bola sebenarnya. Awalnya malah klub lari gitu kan, klub atletik. Dan berkembang menjadi 80 klub hobi dan juga olahraga. Hobi juga ada gitu kan, bahkan kayak klub Lazio pencinta anjing tuh ada di sana gitu kan, banyak banget. Gitu. Jadi memang mengakomodir, Lazio itu sebenarnya mengakomodir kegiatan olahraga yang ada di region Lazio. Oh iya, berarti memang benar ya, Lazio sendiri sebenarnya kayak sebuah kemarin kayak provinsi atau kecamatan gitu deh katanya kalau di Italia. Provinsi. Kalau di Indonesia provinsi. Jadi ya? Membawahi kota-kota kayak Roma, terus kota-kota yang ada di sekitar region Lazio ya. Jadi justru Lazio lebih besar dibandingkan Roma. Kota gitu. Roma. Oke. Nah, sekarang ini Bang, kalau tadi kemarin tuh aku pernah kan ngobrol sama Bang Febri kalau nggak salah. Kalau si Hitler itu kan terkenal dengan salamnya yang kayak gini tuh. Nah, itu tuh kata Bang Febri itu tuh sebenarnya bukan salam dari Nazi. Itu tuh katanya salam dari orang kota Roma atau gimana gitu. Bang Wisnu tau nggak soal itu? Ya, itu kan kayak memang sangat terkenal waktu itu ya di kalangan kekaisaran dan juga sampai akhirnya dipopulerkan yaitu tadi fasisme oleh Benito Mussolini. Jadi memang salam itu akhirnya karena menurut Benito itu kan harus dibangkitkan kembali rasa nasionalismenya itu. Cuman memang kalau fasisme itu kan ultranasionalis. Jadi sangat berlebihan mencintai negaranya. Itu yang mungkin agak salah ya gitu kan. Kalau nasionalisme sendiri is okay, tapi kalau ultranasionalisme itu yang udah menganggap remeh bangsa lain gitu kan, nggak setara dan sebagainya. Ya itu tadi akhirnya jadi salah satu impact-nya adalah rasisme, karena melihat bangsa kayak Afrika, Asia gitu kan pasti akan timbul mengejek, ya kan, merundung, bahkan cenderung menghina gitu kan. Itu efeknya ya cukup panjang ketika kita berbicara Benito Mussolini, Hitler gitu kan, dan juga pemimpin yang ada di Spanyol itu juga akhirnya ya ngarahnya ke balik-baliknya lagi ya ke oknum-oknum tadi ya, pencinta fasisme itu yang akhirnya ya sedikit menodai kiprah Lazio lah, bisa dibilang gitu. Oke, jadi ya sudahlah, memang terus juga mau mengharapkan perubahan dalam waktu instan itu juga nggak mungkin gitu kan. Ya nggak Bang? Perlu edukasi yang sangat panjang dan lama. Benar. Itu tuh sama kayak kalau di Indonesia kan sebenarnya juga kayak gitu kan. Maksudnya maksudnya supporter lokalnya juga sama aja gitu kan, soal kayak gitu. Oke. Jadi ini kan sebenarnya mau ceritanya soal ini sih, aku memang menyoroti soal insiden yang kemarin gitu kan. Kalau sedikit deh, Bang, soal kedepannya. Lazio kayak mana ini? Chance-nya kayak mana? Soalnya kalau aku terus terang emang lebih baik juara Eropa daripada Scudetto gitu kan. Dan kita di Liga Malam Jumat ini juga
menurutku juga di klub, maksudnya di grup neraka gitu kan. Cuman kalau menurut Bang Wisnu gimana? Ya, ini benar-benar aku lebih setuju di musim ini memang kita manfaatin momen pelatihnya Sarri ya. Sarri kan pernah membawa Chelsea juara Eropa, Europa League. Jadi menurut aku nggak ada salahnya juga kita mengulang kejayaan kita kembali di Eropa gitu kan. Siapa tahu nanti bisa masuk Piala Super lagi ya kan, nanti bisa menang lagi ya kan. Jadi karena memang untuk musim ini Milan, Inter gitu kan memang, dan tangga kita gitu kan memang trennya sedang meningkat juga gitu. Sedangkan Lazio ya kita ketahui 2 pertandingan awal melawan klub yang sebenarnya bisa dihitung memang klub kecil gitu kan, menang besar dan sebagainya, ya lumrah gitu. Ketika menghadapi klub yang memang sudah punya nama besar, pelatihnya juga sudah punya jam terbang yang tinggi gitu kan, ya akhirnya kalah strategi gitu kan, Jadi memang kalau menurut aku lebih baik amankan Liga Champion, slot Liga Champion untuk musim ini, tapi berharap kita bisa kembali juara Eropa gitu. Oke, berarti kita sependapat dalam hal ini ya Bang ya. Betul. Bang, kalau soal performanya Thomas Basic kayak mana? Sebentar kemarin itu. Debut ya kemarin ya, itu kalau menurut aku nggak banyak orang loh debut bisa apa ya, mendapatkan peluang, tidak kikuk ya kan, bahkan mungkin kita tahu beberapa pemain kayak Pavro dan sebagainya kan kikuk banget gitu pas debut kan, bahkan kayak Muriqi juga udah beberapa partai juga masih aja kikuk gitu. Kemarin Thomas Basic bagus. Kalau menurut aku ya mungkin nggak bisa golin ya, waktu itu ada satu kesempatan ya dia tendangan dari hampir dari 30 meter lah ya, tapi dia sangat baik kalau menurut aku, nanti bisa lebih berkembang lagi, dia masih muda, jangkauan kakinya panjang sekali gitu kan, tinggi, dan ya itu tadi rata-rata setiap musim itu pemain Lazio itu pasti ada yang ganteng. Waktu itu ada Wesley Hood gitu kan, sekarang ada Thomas Basic gitu. Jadi menurut aku calon bintang. Kalau memang dia bisa adaptasinya cepat ya, kalau dia bisa adaptasinya cepat, dia bakalan jadi calon bintang. Karena jujur kita memang belum ada yang sepadan ya antara penggantinya. Misalkan kalau cedera ya Luis Alberto atau apalagi si Sergei ya, kasihan sekali. Kalau Sergei nggak main tuh kayaknya udah gimana gitu. Tapi Thomas Basic kemarin memberikan suatu harapan lah. Iya benar. Jadi emang kalau yang kita kan maksudnya bukan baru ya, maksudnya yang pemain yang masuk di awal musim ini itu kan Felipe Anderson, Thomas Basic, sama yang katanya itu hibahan dari sebelah ya kan, Pedro itu. Kalau menurut Bang Wisnu itu yang paling kira-kira yang kayaknya bakalan bisa banget diandelin tuh yang mana? Basic kah? Pedro kah? Tapi kalau menurut aku waktu di pertandingan lawan AC Milan kemarin itu Pedro memang yang bagus, yang lainnya busuk semuanya. Iya, akhirnya jadi man of the match ya. Karena menurut aku memang Pedro ini ingin menunjukkan lebih sih sama klub tetangga. Kalau menurut aku ya, jadi dia kayak masa sih dengan level saya yang sudah setinggi ini gitu kan, kok saya bisa-bisanya nggak masuk nggak masuk skema pelatih gitu kan. Padahal juga di musim lalu dia performnya juga lumayan baik, bahkan membuat gol di Derby della Capitale kan. Benar. Ya kan? Seandainya dia membuat gol ke ibaratnya mantan timnya itu ya, akhirnya jadi salah satu historis, bisa dipastikan. Jadi nggak banyak orang loh yang bisa menggolkan di kedua tim ya kan, dalam Derby della Capitale. Hanya ada 2 orang, Arne Smolson dan juga Alexander Kolarov. Jadi seandainya Pedro membuat gol, dia jadi orang ketiga ya. Oke, berarti Bang Wisnu menjagokan Pedro ya Bang ya, pemain hibahan dari tetangga ya Bang. Pedro ya. Oke. Karena kembaran saya juga ya. Enggak. Oh, baik.
Bang, pesen deh untuk teman-teman Laziale Indonesia, teman-teman Lazio Indonesia yang oke, ternyata waktunya udah habis. Jadi pesan untuk teman-teman deh Laziale Indonesia yang kayaknya tuh masih agak kayak mana ya, kayak kalau menurutku tuh bucin banget gitu loh. Jadi sesuatu yang salah tapi masih dibenerin. Aku sebel banget bacanya gitu. Silakan Bang. Oke, buat teman-teman Lazio Indonesia tetap semangat gitu kan, tetap aktifkan kegiatan-kegiatan di region kalian gitu kan, dan mencintai Lazio dengan sepenuh hati, tapi dengan semangat yang menggebu-gebu juga gitu kan, biar kita bisa insya Allah nikmati juara Eropa nih nanti ya. Amin. Asik. Amin. Oke, terima kasih Bang ya atas waktunya. Sama-sama lah. Semoga semua harapan kita terkabul. Amin. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Selamat malam. Malam.